Teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi yang sesuai dengan tema, saya tidak hentinya mengingatkan kepada teman-teman semua, khususnya sahabat Syarul Ulum yang selalu istiqomah dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, entah itu di kajian online seperti ini ataupun di kajian offline di tempat-tempat yang mulia luar biasa. Keutamaan ilmu banyak sekali teman-teman, tapi setidaknya kita harus mengetahui dua keutamaan ilmu yang sangat luar biasa. Salah satunya, sebagaimana kita dulu pernah tahu juga, thalabul ilmi beberapa saat itu sama dengan ibadah 1 tahun penuh. Sebagaimana tafakkur sa'atan khairun min ibadati sana. Artinya bertafakkur dengan keagungan Allah dan nikmat Allah beberapa saat setara dengan beribadah 1 tahun. Nah, kenapa sekarang thalabul ilmi bisa masuk ke tafakkur atas keagungan Allah? Karena dalam thalabul ilmi itu keagungan Allah paling besar kita sedang pelajari, kita sedang tafakuri, dan kita sedang mengambil manfaat darinya. Yaitu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui, keutamaan menuntut ilmu itu, janji Allah akan memudahkan bagi hambanya yang menuntut ilmu, yaitu jalan menuju surganya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa berjalan di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, dan dia di atas jalan itu ada ilmu atau thalabul ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan maka sangat berbahagia teman-teman. Jangan-jangan selama ini teman-teman diistiqomahkan dalam thalabul ilmi, jangan-jangan Allah ingin memudahkan teman-teman untuk masuk surganya Allah dengan jalur khusus, itu jalur thalabul ilmi. Maka akan sangat bahagia jika kita bisa beristiqomah dalam menuntut ilmu ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sahabat Tisarul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya dulu sebelumnya, apa kabar teman-teman imannya hari ini? Mudah-mudahan baik selalu ya. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz. Masalah iman ini teman-teman kadang nggak bisa kelihatan sama orang lain dan hanya kita yang bisa merasakannya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga turun, kadang naik, kadang turun. Apakah iman kita hari ini naik turun kayak grafik saham teman-teman? Atau memang iman kita pada hari ini lagi stuck di bawah karena beban dosa, merasa banyak dosa sehingga beribadah jadi malas, berbuat kebaikan jadi takut, mau ngajak yang lain takut dicemooh. Kok kamu ngajak yang lain sedangkan kamu aja belum bisa gitu mengajak diri sendiri. Nah makanya insya Allah pada hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering bikin kita overthinking sebelum tidur, yaitu rasa malu karena masih maksiat. Nah ini kita akan lihat beberapa sudut pandang. Sudut pandang apakah malu karena maksiat ini bagus, juga malu karena maksiat ini apakah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita merasa jadi orang yang paling munafik sedunia. Karena habis sholat, rajin kita sholat, tapi terus setelah sholat itu kita lihat yang enggak-enggak. Atau habis ngaji, tapi kita masih suka ghosting kewajiban yang lain. Tapi tahu nggak teman-teman, rasa tidak nyaman itu sebenarnya adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan ini. Poin yang pertama, malu itu adalah sinyal bahwa iman kita itu masih hidup. Malu adalah sinyal bahwa iman kita itu masih hidup.
Banyak orang kalau berbuat dosa itu malah bangga, flexing kemaksiatan di media sosial, bangga pamer punya pacar, atau bangga juga bisa kadang nipu orang. Hebat banget ya saya misalkan gitu. Tapi kalau teman-teman berbuat dosa lalu merasa sesak, malu, dan merasa, duh kok saya gini amat ya. Nah itu teman-teman merupakan kabar gembira. Ini banyak ayat di Al-Quran dan hadis Nabi juga telah menerangkan hal ini. Kalau kita berbuat dosa, terus merasa sesak atau malu, ini wajib kita berbahagia teman-teman. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang artinya, malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Rawahu Bukhari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu itu tanda iman masih ada. Yang bahaya itu kalau sudah nggak punya malu, teman-teman. Kayak orang yang minjem duit nih, biasanya kalau di awal-awal pas minjem tuh melas banget gitu kan. Sambil melas-melas gitu tuh kasihan banget gitu yang mau ngasihnya tuh. Tapi pas ditagih, kenapa malah jadi lebih galak daripada yang minjemin. Nah itu imannya kalau yang kayak gitu lagi mode flight mode teman-teman. Kalau yang lagi naik pesawat gitu kan suka disuruh flight mode, alias imannya lagi nggak aktif. Kita punya ada analogi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan teman-teman, ketika kita ada baju yang cerah atau baju putih lah ya, kena noda kecap, pasti kita risih kan, pengen buru-buru banget dicuci. Bahkan cucian udah numpuk banyak pun biasanya baju yang putih ini yang kena noda tuh didului, takut takut nodanya susah hilang lah atau kayak gimana gitu kan. Risih banget pokoknya. Nah kenapa ini risih? Karena bajunya itu putih teman-teman. Kalau warna yang lain kadang hitam atau coklat atau warna-warna yang cenderung gelap itu kita santai aja kena noda gitu kan. Tapi kalau putih cepat banget pengen bersihin. Nah, tapi juga kalau misalkan bajunya dekil misalkan, atau penuh oli yang kotor lah isinya. Kita suka pakai ke kebun atau suka pakai bersih-bersih, atau kita suka pakai, kalau laki-laki itu suka pakai kerjaan berat lah kayak eh, servis motor atau mobil, biasanya dekil ya, penuh oli dan warna juga udah gak karuan gitu, udah 11-12 sama lap kain KMPL gitu kan. Nah kena noda kecap pun, kecap sebotol seember pun kayaknya santai aja, nggak bakal peduli, nanti aja waktunya kita mau pakai baru cuci gitu kan. Nah begitu juga teman-teman, hati, rasa malu itu muncul ketika hati kita sebenarnya masih putih atau bersih. Nah ini baju putih itu seperti hati kita yang putih. Nah, kalau masih putih, ada rasa malu pasti muncul. Kalau baju warna putih kena kotor, ada rasa pengen cepat dan bersih. Nah, itu pun hati juga seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ada rasa malu sedikit itu yang ingin sebetulnya nurani kita itu untuk bertaubat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu definisi hati yang tunduk. Definisi apa sih definisi hati yang tunduk? Kadang kita kenapa sih malu disebut tanda hati yang tunduk? Ih dia soleh banget, ya dia rajin banget ke kajian, ih dia rajin banget sedekah, dia rajin banget nonton ceramahnya. Kenapa harus malu? Gitu kan. Padahal rasa malu adalah cabang dari iman. Gitu kan. Ataupun juga saya malu mau ngajak orang lain karena saya juga masih suka ngelakuin maksiat, saya juga suka masih istilahnya malas-malesan dan sebagainya. Kenapa harus malu teman-teman? Rasa malu itu cabang daripada iman. Ketika malu masih ada, iman kita masih berfungsi. Allah Subhanahu wa taala sengaja menitipkan rasa gelisah itu supaya kita pulang, supaya kita mohon ampun, supaya kita mendekat dan memeluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini ayat yang sangat luar biasa teman-teman, terkait dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak heran ketika para ulama membahas kesalahan dan khilaf kita semua, pasti menurunkan satu ayat yang luar biasa ini. Kenapa ayat ini sangat luar biasa teman-teman? Karena di pembukaannya itu ada sesuatu yang jarang dilakukan oleh manusia. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyallazina asrafu. Allah memanggil orang-orang yang sudah berbuat dosa sedemikian banyak dengan sebutan hambaku. Kalau manusia yang sudah melakukan banyak kesalahan terhadap dia, gitu, pasti dia akan mencela atau memanggil dengan panggilan yang orang itu nggak suka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa, memanggil dengan wahai hambaku. Gak membedakan orang itu taat ibadah, orang itu saja kok sering bermaksiat atau apapun, tapi Allah memanggil hambaku. Karena sejatinya kita mau rajin ibadah, kita mau sedang terperosok atau imannya lagi turun pun tetap jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Dan orang yang bermaksiat itu bukan karena dirinya itu emang hobi bermaksiat teman-teman, tapi ada batas-batas yang sedang dia lewati dan dia kadang lupa untuk berpulang. Ini di ayat ini luar biasa, love language Allah keluar banyak banget teman-teman. Kayak yang ayat di pembukaan ayat itu, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Ini word of affirmation ya. Jadi turun ayat-ayat Allah tentang harapan hamba-hambaku yang melampaui batas. Kemudian lanjut, la taqnatu min rahmatillah. Ini juga kasih sayang Allah berupa imhal atau penundaan hukuman. Karena kebayang teman-teman, kalau kita melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian langsung hari itu juga, detik itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diberikan kita kesempatan untuk bertaubat, kayaknya kita bakal capek banget gitu kan. Dan kita nggak bakalan kuat. Dan kemudian selanjutnya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ini juga bukti Allah akan memberikan pintu taubat yang akan selalu terbuka kapanpun dan dimanapun bagi hambanya yang tidak menyekutukannya. Dan ditutup, innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah akan selalu menerima kembali dengan tangan terbuka. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ada satu kisah teman-teman yang kita bisa ambil hikmahnya sangat luar biasa. Ini biasanya jamaah umroh ataupun haji itu selalu lihat teman-teman. Di Raudah itu ada satu tiang yang disebut dengan tiang Taubah. Ada tiang Aisyah, ada tiang Fatimah dan sebagainya. Ada satu yang menarik, ada tiang Taubah. Apa yang dimaksud tiang Taubah? Itu ada satu kisah sahabat Abu Lubabah yang diabadikan dalam Al-Quran juga, kemudian dalam sejarah juga disebut sebagai percontohan taubat hamba yang sangat luar biasa. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang bagaimana rasa malu bisa membuat seseorang menyiksa dirinya sendiri demi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Latar belakang kisahnya itu teman-teman, jadi saat dulu itu terjadi pengepungan terhadap kaum Yahudi Bani Quraisyah. Abu Lubabah ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk bernegosiasi. Nah, kaum Bani Quraisyah ini bertanya ke Abu Lubabah ini, wahai Abu Lubabah, apakah kami harus menyerah pada keputusan Muhammad?
Kemudian Abu Lubabah menjawab ya, gitu kan. Namun sembari memberi isyarat dengan tangannya ke arah tenggorokan seperti ini. Ya, tapi kira-kira itu simbol apa teman-teman? Itu simbol yang artinya kalian akan disembelih atau dihukum mati. Ini merupakan sesuatu yang sepele mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi Abu Lubabah ini momen rasa malu di dalam diri beliau itu muncul. Begitu tangan itu bergerak, Abu Lubabah seperti ini tadi isyarat, lisannya berkata iya, dan dia memberikan isyarat bahwa akan diberikan hukuman mati, gitu kan. Abu Lubabah langsung tersadar. Beliau merasa telah mengkhianati rahasia Allah dan Rasulnya. Karena kan beliau utusan umat muslim ya, untuk diutus ke sana, tapi beliau berkhianat. Kemudian beliau berkata pada dirinya, demi Allah, kedua kakiku belum bergeser dari tempat itu, namun aku sudah tahu bahwa aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sangat malu sekali teman-teman. Beliau tidak pulang menemui Rasulullah SAW setelah kejadian itu untuk membela diri. Ya Rasulullah, gini dan sebagainya. Tapi beliau justru langsung pergi ke Masjid Nabawi, langsung mengikat dirinya sendiri ke salah satu tiang di Masjid Nabawi dengan rantai. Bayangin teman, Abu Lubabah sebelum ditegur oleh Rasulullah, sebelum dia melakukan pembelaan kepada Rasulullah, dia menghukum dirinya sendiri di salah satu tiang, atau disebut dengan tiang taubah di Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersumpah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini sampai Allah sendiri yang mengampuniku. Inilah puncak keimanannya Abu Lubabah, teman-teman. Beliau itu berdiri terikat di sana, kalau kata sejarawan itu selama kurang lebih 6 malam, teman-teman. 6 hari 6 malam. Beliau juga hanya dilepaskan ikatannya itu saat waktu sholat atau saat hendak buang hajat, lalu diikat kembali. Dan dikisahkan juga beliau ini pingsan berkali-kali karena mogok makan, pingsan karena kelaparan dan haus, sampai akhirnya turun wahyu yang menyatakan bahwa taubat beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman bisa cek sendiri di surat At-Taubah ayat 102. Luar biasa Abu Lubabah ketika para sahabat lain ingin melepaskan ikatan dia. Abu Lubabah malah menolak. Tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada yang melepaskanku kecuali Rasulullah SAW sendiri dengan tangan beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan apa yang dilakukan Abu Lubabah. Beliau tidak melakukan zina, padahal teman-teman cuma memberikan isyarat, dan beliau menganggap itu pengkhianatan yang begitu besar kepada umat Islam. Tidak membunuh, bahkan tidak melakukan dosa syirik juga. Beliau hanya keceplosan memberikan isyarat tangan karena hatinya itu bergoyah. Tapi bagi orang yang hatinya tunduk, kesalahan sekecil apapun kepada Allah itu rasanya seperti gunung yang mau runtuh menimpa kepala beliau. Sekarang teman-teman bandingkan sama kita pada zaman sekarang. Ada sebagian dari teman-teman kita kalau keceplosan nyebarin aib teman-teman di grup WhatsApp misalkan. Ada teman kita yang nyebarin aib temannya di grup WhatsApp atau di Facebook atau di story atau dimanapun. Bukannya malah lari ke masjid untuk minta ampun, malah nungguin balasan. Serius, spill dong kronologinya, gitu kan? Maka sangat jauh sekali keimanan kita dengan para sahabat sangat tinggi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalur khusus. Bahkan kita pun tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke surganya Allah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Lubabah ini. Rasa malu beliau bukan membuat beliau lari menjauh dari Allah. Kita kan kadang lari ya teman-teman.
udah dosa berat lari, malah sholatnya yang ditinggal. Pada sholat gak salah apa-apa. Sedangkan satu hal yang bakal dihisab pertama tuh sholat. Ketika sholatnya baik, semuanya bakal baik. Itu kan. Beliau nggak pergi menjauh dari Allah, tapi Abu Lubabah ini justru membuat Abu Lubabah mengikatkan diri kepada rumahnya Allah. Gimana mengikatkan diri? Ya dia tinggal di masjid. Sholat 5 waktunya selama 6 hari nggak pernah telat. Jadi fuas, jadi tepat waktu, jadi berjamaah terus. Jadi istighfar tiap waktu 6 hari 6 malam sampai diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita merasa berdosa, jangan jauhi masjid, teman-teman. Jangan jauhi majelis ilmu. Jangan lelah-lelahnya untuk mengingatkan kebaikan terhadap teman-teman kita yang biasa kita lakukan. Justru ikatlah diri kita dengan ibadah sampai rasa sesak di dalam dada, rasa takut kita akan maksiat, rasa penyesalan kita itu hilang, diganti dengan ketenangan dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Lubabah karena penyesalannya yang begitu mendalam. Dan tak lupa, kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Dan ini pun poin ketiga yang akan kita bahas juga, teman-teman, yaitu apa yang akan terjadi ketika hilangnya rasa malu kita. Bahaya hilangnya rasa malu kita. Apakah bahaya nggak sih kalau kita berbuat maksiat terus kita biasa aja gitu, atau nggak merasa malu sama sekali, atau flight aja gitu, serasa nggak ngerasa ngelakuin dosa sama sekali. Nah, ini kalau kita balik ke analogi yang tadi, ibaratkan baju yang sudah lusuh, teman-teman. Kalau baju yang sudah lusuh, kena dosa, kena noda sedikit pun kita santai aja gitu kan. Tapi kalau baju yang masih bagus, itu kita pengen cepet-cepet untuk membersihkannya. Sama juga gitu, hati kita, teman-teman, kalau masih bersih, masih ada space yang warna putih yang bersih, ketika ada dosa yang masuk, kita cepat-cepat ingin bertaubat. Nah, tapi kalau malunya sudah hilang, jangan-jangan hati-hati, hati kita itu udah penuh dengan warna hitam, dengan bintik-bintik yang telah menutupi, sehingga rasa malu pun nggak bisa datang terhadap diri kita. Jangankan untuk beristighfar, malunya aja gak muncul, gimana mau beristighfar? Ada juga setan itu punya trik kayak gini, teman-teman. Pertama, dia goda kita buat berbuat dosa ya. Kemudian setelah kita berbuat dosa, setan ngebisik gini, teman-teman. Hei, kamu itu munafik. Gak pantas buat sholat. Gak pantas buat ke masjid. Gak pantas buat ikut kajian. Mending sekalian aja jadi jahat. Dan itu bisikan yang sangat luar biasa mempengaruhi teman-teman kita yang bisa keluar dari lingkaran setan, teman-teman. Allah memberikan rasa malu, memberikan rasa tidak tenang itu untuk kembali kepadanya. Tapi sebelum kita kembali, setan masuk. Bisikin itu, kamu tuh munafik, kamu tuh gak pantas sholat, kamu tuh gak pantas untuk masuk ke masjid, apalagi ikut kajian. Orang seperti kamu tuh udah sekalian aja jadi jahat, gitu kan. Sejahat-jahatnya tanggung, toh nanti pun masuk ke neraka. Nah, itu bisikan setan, teman-teman. Ketika kita ngelakuin dosa, terus yang ditinggalin malah sholat, terus yang ditinggalin malah doa-doa kita yang sehari-hari, kita nggak minta tobat kepada Allah, jangan-jangan kita mengikuti hawa nafsu dari bisikan setan tersebut. Hati-hati, teman-teman, itu adalah jebakan agar kita kehilangan rasa malu kita. Dan rasa malu ini luar biasa. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu nggak datang kecuali dengan kebaikan, teman-teman. Juga kalau rasa malu udah hilang, kita akan masuk ke tahap mujahirin. Nah, ini yang paling menakutkan, sangat menakutkan. Ada di antara iman yang paling bawah itu ketika menjadi mujahirin, teman-teman. Apa itu mujahirin? Mujahirin itu adalah orang-orang yang terang-terangan dengan maksiatnya. Apa itu mujahirin? Ada dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat Bukhari.
Mujahirin adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ada contohnya teman-teman, lagi asik scrolling TikTok nih, misalkan, atau yang suka scrolling Reels, atau yang suka scrolling IG, atau yang suka scrolling Facebook, gitu kan. Tiba-tiba muncul konten gak bener nih teman-teman. Kita klik, kita tonton, terus ada rasa astagfirullah, nonton kayak gini ya, gitu kan. Nah itu bagus teman-teman. Rasa malu kita muncul, rasa penyesalan kita muncul. Salah satu tanda bahwa hati kita itu masih bersih. Nah yang bahaya itu kalau kita tonton terus, bahkan kita share ke grup WhatsApp atau ke grup teman-teman kita, atau kita japri ke teman kita sambil bilang gokil nih, tonton sebelum dihapus gitu. Atau ada gosip, misalkan gosip artis yang lagi rame gitu kan, terus kamu share ke teman kamu, oh itu luar biasa gitu kan. Permulaan dari dosa gibah yang luar biasa, Allah telah berikan ancamannya dari banyak hadis Nabi gitu kan. Nah itu juga salah satu tanda bahwa kita sudah kehilangan rasa malu kita. Mudah-mudahan Allah selalu tancapkan rasa malu itu dalam diri kita dari mulai hari ini sampai seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semua, mari kita ambil benang merah dari pertemuan hari ini. 3 poin tadi. Yang pertama, malu itu adalah sinyal hidupnya iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan setelahnya. Kita merasa malu, siap-siap aja. Berarti ada sesuatu kebaikan yang sedang akan Allah berikan kepada kita. Kalau malu sudahnya hilang, tandanya kita sudah tidak ada ruang putih lagi dalam hati. Susah banget teman-teman. Kemudian yang kedua, definisi dari hati yang tunduk. Jangan malu ketika hati kita mulai tunduk, mulai ingin kembali kepada Allah, mulai ingin bertaubat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu taubat hambanya yang berbuat dosa. Bagaimana di surat Az-Zumar yang tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang ketiga teman-teman, bahaya ketika hilangnya rasa malu kita. Trik setan yang tadi ya, udah untuk berbuat maksiat atau dosa, kemudian dia membisikkan kata-kata yang sangat luar biasa berdampak bagi kehidupan kita atau bagi langkah kita, sehingga kita nggak jadi beristighfar. Kamu itu munafik, kamu nggak pantas buat sholat, kamu nggak pantas ke masjid, kamu nggak pantas untuk ikut kajian dan sebagainya, mending sekalian aja jadi jahat. Itu kata-kata yang na'udzubillah min dzalik gitu kan. Ini jebakan dari setan, dan na'udzubillah kalau kita terus ikuti bisikan tersebut, kita menjadi orang yang mujahidin atau orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Nah, kalau kita sudah masuk menjadi mujahirin, siapa lagi teman-teman yang bakal bisa menolong kita? Jangankan manusia biasa, jangankan orang tua kita, jangankan orang-orang yang hebat memotivasi atau mengajak kita kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah angkat tangan dalam tadi hadis, semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin, atau orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dalam terang-terangan, atau diposting, atau secara gembira, atau nggak tahu rasa malu lagi. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Terakhir teman-teman, sebelum kita tutup, ada tips untuk menjaga hati agar tetap malu atau tunduk, atau bahkan agar kita selalu bisa menyadari ini ada sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Yang pertama, jangan merasa suci teman-teman. Kadang kita sudah berbuat dosa karena amalan kita banyak, kayak jadi tobatnya. Jangan merasa suci, tapi jangan putus asa juga. Akui teman-teman bahwa kita lemah, tapi Allah Maha Kuat untuk mengampuni. Dan yang kedua, paksa diri kita untuk sujud, paksa diri kita untuk merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kita merasa kotor, tetaplah jaga sholat kita, jaga ibadah-ibadah wajib kita yang lain. Jangan biarkan dosa kita menjauhkan kita dari sejadah. Itu justru kita
mengikuti bisikan setan yang tadi. Karena sholatlah yang akan mencuci dosa itu. Teman-teman kalau pernah lihat poster, ketika ruku, dosa kita ditumpuk di punggung. Ketika sujud, dosa kita diturunkan lewat kepala. Itu perumpamaan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya. Dan yang ketiga teman-teman, tips yaitu cari circle yang sehat. Kalau misalkan kita nongkrong, kita bermuamalah dengan penjual parfum, kita bakal ikut wangi. Kalau kita nongkrong sama orang yang suka mengingatkan, kita akan kebaikan, kita akan ikut baik. Begitupun kalau kita nongkrong sama yang hobi gibah, lama-lama malu kita juga akan luntur. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat nanti. Penutup, teman-teman sekalian, jangan biarkan setan menipu kita dengan berkata, rasa malumu itu adalah kemunafikan. Tapi katakanlah kepada setan, malu aku adalah bukti aku masih mencintai Tuhanku. Selama kita masih merasa sedih setelah bermaksiat, itulah berarti tandanya Allah masih menginginkan kita untuk kembali. Jangan tunggu suci dulu baru beribadah. Karena nggak akan ada orang yang suci yang masuk surga. Yang ada yang masuk surga adalah pendosa yang senantiasa